Oke, baik kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Minggu depan kita bakal UAS ya. Udah mempersiapkan diri untuk UAS? Seberapa siap untuk UAS? Tidak siap. Tidak siap. Oke, bentar. Kenapa tuh? Spill soal. Oke. Anyway, saya baru ngeh tuh kita tuh ini hari Jumat itu kita ada tanggal merah ya. Mestinya kan kita bisa ada 4 SKS lagi kan, tapi saya khawatir ya tentu nggak tahu sih, saya kayaknya hari ini kan mungkin kita bakal fokus masih ngebahas tentang interferensi di fraksi juga. Sedangkan di sisi lain saya ngerasa kita juga mungkin perlu untuk review lagi materi-materi yang udah kita pelajarin biar nanti teman-teman bisa lebih prepare buat UASnya gitu. Nah, kalau misalnya kita geser perkuliahan kita yang hari Jumat itu ke hari Kamis, teman-teman ada available nggak hari Kamis? Full tuh, dari jam 8 sampai jam 8 ya, jam sampai sore. Bahkan sampai malam. Oke. Jam berapa paling terakhir? Maksudnya dari 8 ada? Coba boleh dengar jadwalnya jam 8 ada apa? Fismat sampai jam? Sampai jam setengah 12, setengah 11, habis itu jam 1-nya ada Lismak, habis itu jam 3 ada Aslab, habis itu STEM-nya jam 7. Oke. Berarti kayaknya ada tuh kosong di jam 11.30 ya, sampai jam 12 mungkin. Itu 11.30 bukan 10.30. Ya ampun, itu udah hampir zuhur ya. Kayak mepet banget ya waktunya ya. Oke lah. Ya nanti deh kita coba atur lagi gimana caranya biar kita bisa review untuk persiapan UAS. Tapi worst case-nya kalau emang nggak bisa ya mungkin nanti teman-teman bisa belajar mandiri aja ya. Saya bakal mungkin share recording kelas yang satunya biar nanti teman-teman bisa lihat kira-kira kisi-kisi untuk UAS itu yang perlu teman-teman siapin tuh seperti apa gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah terus sekarang seperti biasa, sesuai dengan tradisi kita yang sudah-sudah, apa yang kita lakukan sebelum kuliah? Membahas soal. Sudah ada yang sangat semangat sepertinya. Ada yang soal yang mau dibahas? Cynthia? Oh Cindy. Okay. Bentar ya teman-teman, ini internetnya kayaknya belum connect. Tunggu bentar ya. Gelombang. Oke. Untuk PR kita yang terakhir dari 33 mahasiswa. Apa tuh? Kaget banget gak tuh? Iya. Drama banget anaknya. Oke, dari 33 yang ada di sini semuanya udah kumpulin, jadi respect. Makasih. Udah pada kerjaan semua. Nah, sekarang kita akan melihat dari yang paling apa nih? Paling awal ngumpulin atau paling akhir ngumpulin? Awal atau akhir? Awal atau akhir? Gak, saya pengen lihat mayoritasnya nih. Awal apa akhir? Oke. Kelihatannya paling keras ngomong tuh yang ngumpulin terakhir ya, bilang awal biar kayak kebahas sih. Oke, udah ya kita coba lihat dulu dari yang paling awal kumpulin ya. Ada yang mau tebak siapa yang paling awal kumpulin? Siapa yang paling awal ngumpulin? Sepertinya ada yang sangat berusaha supaya nggak ngumpulin paling terakhir supaya nggak dibahas nih. Dan yang paling awal ngumpulin sih adalah ada Athena, lalu ada Safina Tanaja, dan juga ada Cynthia. Ini yang paling awal ya ngumpulin ya teman-teman ya.
Hari apa nih ngumpulinnya? Hari Minggu ya, jam 5 sore. Oh, jam subuh loh ini ngumpulinnya Safina. Tuh mana orangnya Safina? Masya Masya Allah. Allah. Habis tahajud ya. Habis tahajud ya. Subuh aja 4.30 kan ya? Habis salam submit gitu. Terus ada Cynthia, mana Cynthia orangnya? Lalu dirimu siapa? Oke, terus kalau yang paling terakhir siapa? Mau lihat juga nggak yang paling terakhir kumpulan? Mari kita lihat yang paling kumpulin. Yang paling terakhir kumpulin di sini ada. Oke, jadi 3 orang yang paling terakhir kumpulin di sini ada Ariel, Adila, sama ada Shalom. Adila, banyak tuh Pak soalnya. Tuesday itu kapan sih? Oh kemarin ya, kemarin malam. Ini deadline-nya tuh kapan sih? Tadi kemarin malam ya jam 11.59 ya, masih aman ya, aman banget. Oke, yaudah nih. Ada berapa soal sih PR-nya? Kayaknya lumayan banyak ya PR-nya ya. Banyak ada. Diapain? Diapain? Di spill maksudnya? Spin. Bahas aja langsung. Ya sebenarnya PR yang kemarin kita kerjain itu nanti akan berkaitan sama UAS ya teman-teman. Akan ada 1-2 soal yang keluar mirip dengan soal yang kita. Cynthia belum pernah Pak. Makanya kita bahas ya. Cynthia belum pernah Pak. Cynthia belum pernah Pak. Oke, jadi dari yang paling terakhir aja dulu ya. Dari yang paling terakhir ya. Di sini ada Ariel ya. Kita coba lihat pekerjaannya Ariel, oke? Ariel ikhlas Ariel. Oke, mari kita lihat ya pekerjaannya. Kok Ariel kumpulin ada 2 nih? Iya, submit dulu. Oh, ke submit 2, oke. Keren nambahin soal baru gitu ya kan. Oke, mari kita lihat pekerjaannya Ariel. Sebentar masih downloading. Oke, ini dia soal nomor 1. Boleh dijelasin nih Ariel apa yang ditanya? Jadi yang ditanya itu menjelaskan tentang prinsip superposisi dari gelombang. Terus gimana jawaban kamu nih? Seperti yang udah kita pelajarin sebelumnya, superposisi itu kan adalah penggabungan 2 atau lebih gelombang yang bertemu itu. Kata kuncinya 2 gelombang atau lebih yang bertemu ya. Terus apa yang terjadi ketika mereka bertemu? Ketika mereka bertemu, maka amplitudo yang akan dihasilkan dari titik pertemuan gelombang tersebut akan merupakan jumlah dari amplitudo masing-masing gelombang tersebut. Yang nantinya dia bisa saling memperkuat atau memperlemah. Kalau dia memperkuat itu disebut referensi konstruktif, di mana dia mempunyai pertemuan antara 2 lembah dari gelombang tersebut atau 2 fase dari gelombang tersebut. Kemudian dia juga bisa saling melemahkan, itu disebut interferensi destruktif. Ya baik lagi tergantung pada fase gelombang yang bertemu tersebut. Oke, ya. Boleh ditambahin nggak nih? Kalau pada kondisi apa dia akan menjadi interferensi konstruktif? Fasenya harus gimana kalau dia konstruktif? Fasenya harus sama kalau konstruktif. Kalau destruktif itu dia fasenya berbeda. Fasenya sama. Kalau destruktif fasenya berbeda. Sebenarnya bukan cuma berbeda sih. Halo, perhatiin ya teman-teman ya. Jadi ketika suatu gelombang atau 2 atau lebih gelombang memiliki fase yang sama, itu berarti ketika yang satu lagi di puncak, yang satunya lagi juga puncak. Sehingga ketika mereka berinterferensi atau bersuperposisi, maka nanti simpangannya akan saling menjumlahkan gitu ya. Sehingga amplitudonya pun juga jadi nambahin gitu ya. Sehingga berdasarkan definisi ini pakai amplitudo ya jadinya benar gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin interferensi destruktif, itu sebenarnya bukan sekedar berbeda fase, teman-teman perlu perhatikan, tapi dia fasenya tuh berlawanan istilahnya. Atau dalam bahasa Inggris itu dia out of phase, oke? Jadi fase destruktif, interferensi destruktif itu terjadi ketika dia berlawanan fase atau out of phase. Jelas nggak nih teman-teman? Apa bedanya? Karena kalau kita define berbeda, beda fase 30 derajat juga itu berbeda fase kan ya? Kebayang nggak?
beda fase 50 derajat juga beda fase, tapi dia harus berbeda fase secara berlawanan. Berlawanan tuh berarti beda fasenya harus berapa? 180 gitu teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kita punya gelombang, mungkin kita bisa visualisasikan seperti ini. Ya. Nah, kalau kita punya gelombang lain yang fasenya sama, nah maka nanti dia saling memperkuat nih. Jadi betul tuh ya, nanti akan saling menambahkan sehingga amplitudenya jadinya 2 kalinya. Kalau yang 1A, dia jadinya 2A gitu ya kan. Oke? Sedangkan kalau misalnya dia berlawanan fase kayak gini misalnya, nah baru nih nanti dia saling meniadakan gitu ya. Oke. Sedangkan kalau fasenya kayak gini, nah ini tetap berbeda fase juga kan ya. Nah tapi dia jadi destruktif nggak? Konstruktif nggak? Konstruktif deh. Konstruktif. Kan kalau konstruktif tadi harus sama fase. Begini nih konstruktif nih. Nanti dia akan jadi gelombang yang lebih gede ya kan? Ini konstruktif. Kalau destruktif itu dia harus beda, bukan beda again. Kalau destruktif harus berlawanan. Berlawanan tuh kayak gimana? Kayak gini ya. Atau mungkin kalau misalnya saya coba untuk flip aja. Flip vertikal. Nah, ini nih yang akan bikin dia jadi destruktif. Jelas nggak? Oke. Nah, sedangkan kalau ada lagi fase yang seperti ini, ya. Ini kan tadi sama fase ya. Kalau kayak gini berarti fasenya sama nggak nih? Beda kan ya? Beda kan ya? Nah, tapi dia destruktif nggak? Nggak. Konstruktif nggak? Nggak juga. Jadi emang sebenarnya nggak selalu konstruktif, nggak selalu destruktif ya. Konstruktif adalah kondisi khusus ketika fasenya sama. Destruktif adalah kondisi khusus ketika fasenya tuh kan lagi-lagi berlawanan. Ya kan? Karena kalau misalnya ya emang lawan kata sama itu tidak sama gitu ya kan ya, atau berbeda ya. Tapi dalam hal ini itu adalah kondisi khusus ya, dimana konstruktif itu kalau dia sama fase in phase ya. Beda. Terus sedangkan kalau misalnya destruktif itu terjadi kalau dia out of phase ya, dia berlawanan fase ya. Sedangkan kalau misalnya kayak gini, dia nggak konstruktif, dia nggak destruktif, dia simply akan menghasilkan gelombang baru nih yang sebenarnya kalau teman-teman bisa bayangin ya, ini kan sebenarnya fenomenanya adalah kayak kalau yang ini kan prinsip superposisi itu sebenarnya menjumlahkan tuh bukan amplitudenya teman-teman, tapi simpangan di masing-masing partikel ya, di partikel di sepanjang mediumnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangin misalnya ini partikel titik yang di sebelah hitam ini kan simpangannya 0 kan dari yang hijau maupun dari yang biru ya. Maka resultsnya itu juga akan jadinya ya 0 juga ya. Nah sedangkan untuk yang ini karena yang hijaunya relatif tinggi, yang birunya juga, maka nanti dia akan jadi gelombang yang lebih tinggi nih superposisinya. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti dia akan seperti ini bentukannya. Bisa dibayangin nggak? Ya mungkin kayak sederhananya misalnya di sini simpangan yang hijau 1,5, yang biru juga 1,5, maka nanti simpangannya akan jadi 3 gitu. Bisa dipahami? Ya sedangkan di titik amplitudo misalnya simpangannya 2/2, berarti nanti resultnya jadinya jadi 4 gitu ya kan. Ini juga sama kayak gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Ya jadi emang kalau di konstruktif betul amplitudonya yang akan saling bertambah gitu ya kan. Nah sedangkan kalau yang ini gimana nih? Misalnya amplitudenya tadi ya ini 2 yang biru nih, yang hijau juga biru, yang hijau juga amplitudenya 2. Tapi karena dia destruktif maka dia akan jadi kayak 2 ditambah negatif 2 kan, bisa dibayangin nggak? Sehingga nanti dia bakal jadi 0, sehingga nanti dia jadi destruktif nih. Dia jadi kayak nggak kelihatan ada gelombang di situ. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ya, makanya jadi di sini sebenarnya definisi di sini mungkin bisa diperbaiki nih. Di sini kan tadi Ariel bilang ketika kedua gelombang bertemu maka amplitudo yang dihasilkan itu jumlah dari amplitudo individu gelombang. Nah ini mungkin perlu diperbaiki nih ya, karena amplitudo itu akan saling menjumlahkan ketika dia konstruktif doang. Oke. Sedangkan kalau yang destruktif atau bahkan yang semi-semi kayak gini misalnya, itu ya amplitudenya nggak bakal sama dengan 2/2 ya. Karena teman-teman bisa bayangin ya di sini ya, misalnya di sini titik ini amplitudo yang biru 2 nih, amplitudo yang hijau 2 ya kan. Nah tapi teman-teman bisa bayangin dia akan menghasilkan titik tertinggi sebenarnya di sini nih. Ketika misalnya dia 1,5 sama 1,5 nih. Jadi nanti mungkin amplitudonya akan terbentuk seperti ini bentuknya teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Ya jadi
sebenarnya bukan amplitudonya yang saling menjumlahkan, tapi simpangannya ya. Simpangan yang saling menjumlahkan ya. Maka mungkin kita bisa bilang bahwa ketika kedua gelombang bertemu, maka akan dihasilkan gelombang baru yang simpangannya itu sama dengan penjumlahan dari simpangan masing-masing gelombang gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Atau istilah umumnya juga bisa kita bilang sebagai fungsi gelombangnya atau Y-nya ya. Jadi bukan amplitudo tapi simpangan Y-nya ya. Jadi Y totalnya itu sama dengan Y dari 1 atau simpangan dari gelombang 1 ditambah dengan simpangan dari gelombang yang kedua. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau keluar soal kayak gini di UAS, ngerti cara jawabnya? Insya Allah. Oke, baik. Makasih Ariel. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini ada siapa lagi nih? Tadi ada siapa ya? Bentar. Cynthia. Ada Adila dulu nih ya. Mana Adila? Ada Adila? Oke. Mari kita lihat pekerjaannya Adila. Untuk soal nomor B ya. Wah, ini soal hitungan nih ya, Adila. Oke. Soalnya ini dia. Oke. Boleh nih Adila, silakan. Yang ditanya dulu, dijelasin ya, yang ditanya apa di sini. Tolong teman-teman dengerin ya. Mikrofonnya boleh dikirim ke belakang juga. Ya, silakan Adila. Untuk soal itu kan ada cahaya laser merah jatuh pada celah ganda dengan jarak antara celah itu 0,35 mm. Ya. Terus ada pola interferensi diamati dari layar yang Bentar deh. Ini kok ada agak berisik sebelah sini ya? Oke. Ya, lanjut Adila. Nah, pola interferensi itu diamati dari layar yang berjarak 2,4 meter dari celah. Jarak antara dua titik terang berturut-turut di layar adalah 4,7 mm. Oke. Nah, pertanyaannya itu hitung panjang gelombang cahaya Panjang gelombangnya, tersebut. ya. Terus apa aja yang diketahui di sini? Nah, diketahui itu jarak antar celah itu D kecil atau Simbolnya D kecil ya, Ya. yang ini ya, D kecil ya. Oke. nilainya itu 0,35 mm. Terus dikonversi jadi 3,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, ya ini D-nya ya. Oke. Iya. Terus. Terus ada jarak layar dari celah itu L simbolnya. Itu Ini ya, L ya. 2,4 meter. Terus Oke. ada jarak antar dua terang berturut-turut atau delta Y itu 4,7 mm. Nah, jadi 4,7 kali 10 pangkat min 3 meter. Untuk mencari panjang gelombang itu rumusnya ada dari delta Y dikali D kecil per L. Oke, ini rumusnya dari mana nih? Sebenarnya yang dari Bapak itu bisa ya, Pak? Dari saya, yang mana tuh? S sama dengan Sama dengan, betul ya. Cuman ini lambangnya jadi beda. Kenapa nggak pakai S aja hurufnya? Udah terlanjur. Ya, jadi Tapi gimana belum kalau sempet dari ngubah. rumus yang saya mungkin kemarin Ya. kasihin? Di slide ada ya, S Ada. sama dengan lambda, Iya. D besar per D kecil ya kan? Dimana S-nya itu adalah jarak antar terang ya kan ya? Jarak antara terang ya, jarak antar terang, antar pita terang, oke? Sedangkan D-nya besarnya itu apa D-nya? Jarak layar gitu kan, layar ke celah. Sedangkan kalau D kecil, jarak antar celah. Ya, jadi ini L yang ada di sini itu adalah D besar ya sebenarnya kalau dari rumus yang kemarin ya. Ya, jadi benar nih ya, kalau kita modifikasi persamaannya kan kita bakal punya lambda L per D ya, sama dengan delta Y sehingga jadi kayak gitu. Oke, betul. Terus Habis itu dikali jadinya masukin ya angkanya ya semuanya ya. untuk Udah ada mencari semua ya? Oke. Terus akhirnya didapati dapat hasilnya segini. 6,854 kali 10 pangkat min 7 meter diubah jadi nanometer 685. Iya. Oke deh, sip. Nah, jadi ini adalah jawaban akhirnya ya, 685 nanometer. Oke, good. Sama semua yang lain? Dapat segini juga? Oke, iya, terima kasih Adila. Kita lanjut ke yang berikutnya. Siapa coba yang berikutnya? Cynthia, Pak. Cynthia. Nih ada Shalom, mana Shalom orang? Ada ya, oke. Mari kita lihat pekerjaannya Shalom. Wait, mana nih? Oh, ini kayaknya saya harus close dulu.
Oke, sekarang untuk soal berikutnya adalah soal yang D ya. Yang kok langsung D sih, nggak ada soal C-nya ya? Oke, ya gimana nih Shalom? Jadi kan di soal nomor 1 bagian B kan itu ada gambar. Heeh. Itu kan ada 2 celah. Celahnya ada 2. Ada 2. Gimana kalau misalnya yang di bagian B itu celahnya cuma 1? Celahnya cuma 1, salah satunya ditutup ya. Iya. Oke, terus Gimana pola yang dihasilkan di layar? Jadi kalau misalnya satu celahnya ditutup, pola interferensi dari 2 celah itu kan akan hilang karena kan cuma 1 doang. pola interferensi 2 celah kan hilang. Yang terlihat di layar ya pola difraksi dari 1 celah. Pola Jadi difraksi dari 1 celah. Pembengkokan cahaya dengan 1 garis terang besar di tengah dan beberapa garis terang redup di sampingnya. Nice, oke. Mungkin kalau misalnya nanti ada di soal UAS kayak gini, teman-teman juga mungkin bisa tambahkan dengan sketsa kali ya. Kemarin kita ada agak bahas kan ya, sketsanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang bahkan di 2 celah pun kita tetap bisa mengamati pola si single slit ya kan, pola dari celah tunggal, karena gimana pun 2 celah itu tersusun dari celah ganda pun tersusun dari 2 celah tunggal ya kan. Makanya nanti teman-teman bisa dilihat di sini ada ininya nih, ada ada bagian gelap di sini, dan kalau salah satu celah ditutup seperti yang tadi dibilang sama Shalom ya, kita akan punya maksima di pusat ya yang relatively lebih lebar daripada maksima sekitarnya, dan ini juga yang paling terang akan ada di sebelah sini. Oke, nice. Udah cukup gitu aja. Makasih Shalom. Kita akan lanjut lagi. Kelihatannya udah 3 orang paling terakhir ngumpulin, udah ngebahas semua. Kita mau lanjut ke orang yang terakhir lagi atau ke orang yang pertama? Kayak yang pertama ya, mungkin kita nanti tektok aja ya, pingpong aja ya. Berikutnya, di soal berikutnya di sini kita punya, bentar ya teman-teman. Itu udah ya, kayak nomor 1 terakhir di situ ya, nomor D ya? Atau ada lanjutannya lagi? Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Oh, ini saya lagi buka ini berikutnya tadi punya Athena ya? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir Athenanya. Ini tapi tadi saya tertarik nih, tadi Athena nambahin gambar ya teman-teman buat jawabannya nomor D ya. Nah nanti mungkin pas di UTS teman-teman boleh ya kalau misalnya nambahin pola-polanya ya, biar bisa kelihatan kayak gini bagus nih. Jadi ketika salah satu ditutup, soalnya minta begini. Maaf Pak, salah. Ini font apa sih? O-nya titiknya begini. Udah ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia akan seperti ini kayak yang tadi dijelasin sama Shalom juga sih sebenarnya. Cuma bakal bagus kalau teman-teman bisa kasih gambarnya juga ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini yang ada kereta-keretaan itu ya teman-teman ya. Jadi habis itu di sini ada sensornya. Terus habis itu di sini yang ditanyain adalah ini. Oke, boleh Athena langsung dijelasin setupnya dulu. Apa sih yang dipunya di soal nomor 2 ini? Iya, nggak apa-apa. Silakan, udah disediakan kursinya. Sip. Jadi yang ada di soal tuh yang pertama seorang siswa nyelidikin gimana cahaya dapat digunain untuk mengukur kecepatan kereta api mainan. Cahaya dari laser mengenai celah ganda nih. Cahaya dari celah tersebut dideteksi oleh sensor cahaya yang terpasang pada kereta. Kemudian grafiknya nunjukin variasi tegangan keluaran dari sensor cahaya seiring waktu saat kereta bergerak sejajar dengan celah. Tegangan keluaran sebanding dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor. Oke. Kemudian yang soalnya yang A, jadi jelaskan dengan mengacu pada cahaya yang melewati celah, mengapa muncul deretan puncak tegangan atau voltage peaks. Ya. Kemudian jadi jawabannya, jadi ketika cahaya laser mengenai 2 celah atau double slit, yang terjadi itu interferensi gelombang. Secara fisika kan cahaya itu gelombang. Gelombang dari celah 1 ke celah 2 bakal saling bertemu dan bercampur. Kalau kedua gelombang itu berada dalam fase yang sama, mereka saling menguatkan.
atau disebut interferensi konstruktif. Bentar deh, Athena boleh ini nggak lebih apa namanya bacaannya ditaruh aja nggak? Nah, Terus Athena sambil baca nggak sih? soalnya Oke, boleh sambil dijelasin aja nggak? Mungkin sambil ngelihat ke sini aja, atau nggak kelihatan ya? ih nggak apa tutupin aja. Nggak kelihatan sebenarnya. Oke, ya maksudnya tapi jangan baca banget sih itu maksud saya, biar apa namanya bisa lebih jelasin dengan jelas gitu. Oke, tadi lanjut lagi Athena. Tadi kan ada 2 sumber gelombang gitu ya. Terus habis itu karena ada 2 celah, terus yang terjadi apa? Ketika kita punya 2 Saya celah ulang, maka Pak. Saya ulang. nggak apa-apa lanjutin aja. Ketika kita punya 2 celah maka tolong dengerin ya teman-teman yang di sebelah sini juga. Jadi cahaya laser dilewatkan 2 celah itu, gelombang cahayanya bakal nyebar dari masing-masing celah dan saling ketemu di belakangnya. Saling ketemu di belakangnya. Ya. Belakang apa depan? Oh maksudnya ya setelah keluar dari celah dia ketemu. Oke, terus? Nah, cahaya itu kan bentuknya gelombang dan bisa saling nambahin atau ngurangin satu sama lain. Terus kalau kedua gelombang itu ketemu dalam posisi yang pas alias puncak ketemu sama puncak, mereka bakal saling nguatin. Jadi muncul daerah terang. Oke. Itu Mungkin yang namanya- teman-teman boleh kasih istilah yang lebih tepat ya ketimbang Interferensi. puncak ketemu puncak, tapi mungkin teman-teman bisa kasih penjelasan bahwa ketika fase gelombangnya sama, maka akan terjadi interferensi konstruktif gitu ya. Oke, lanjut Athena. Nah, kalau selanjutnya kalau puncak ketemu si lembah itu, Baru dia mereka bakal apa istilahnya? Fasenya? fasenya berbeda. Bukan berbeda, ayo apa? Fasenya berlawanan, mereka bakal Berlawanan. saling mendiadakan. Jadi daerah tuh bakal gelap atau Oke. interferensi destruktif. Good. Nah, selanjutnya pola terang pola terang gelap itu kayak gitu bakal kebentuk di belakang celah, dan sensor yang dipasang di kereta tuh bakal ngelewatin si polanya itu pas keretanya jalan. Jadi pas sensor yang ngelewatin bagian terangnya, dia bakal nerima cahaya yang lebih banyak, maka tegangan outputnya bakal naik. Daerah terang, oke. Sebaliknya kalau pas Turun di lewat ke bagian gelapnya itu, cahayanya bakal berkurang. Jadi tegangannya bakal turun. Oke, nice. Oke, ya terima kasih Athena. Ya betul ya, tepat sekali ya. Jadi memang di sini kita bisa bayangkan ya bahwa ketika keretanya jalan, maka nanti dia bakal ketemu daerah yang terang dan juga gelap ya. Ketika dia ngelewatin yang terang, voltage-nya jadi tinggi. Ketika dia ngelewatin yang gelap, voltage-nya jadi rendah. Oke. Anyway, Athena bisa jelasin nggak jadinya kenapa di sini nih pakai waktu nih ini apa namanya sumbu X-nya? Kenapa di sumbu X-nya ini waktu? Kenapa di sumbu X-nya waktu instead of jarak? Yang lain juga boleh ya kalau mau bantu jawab, nggak apa-apa. Pertanyaan terbuka, nggak cuma buat Athena. Kenapa ininya waktu? Artinya apa sih di sini? Sumbu X-nya jadi waktu. Sensornya? Betul ya. Seiring berjalannya waktu, keretanya kan bergerak nih, ya kan? Sehingga akan terjadi perubahan voltage seiring berjalannya waktu, ya kan? Ya. Berarti kalau kita lihat dari grafik, kita bisa bayangin keretanya bergerak dari bagian terang pusat ya. Nah, terus kemudian seiring berjalannya waktu, keretanya jalan. Nah, ini dia voltage-nya mulai turun ya kan. Dan kemudian dia nyampe ke terang yang pertama setelah menempuh beberapa waktu gitu ya. Jadi artinya dari grafik ini kita bisa tahu waktu yang dibutuhkan oleh si sensor untuk bergerak dari terang pusat ke terang berikutnya. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke, good. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Udah ya, cukup ya? Oke. Baik, ya terima kasih Athena. Kita lanjut ya teman-teman ke orang berikutnya. Siapa lagi nih? Oke, Safin Atun dulu ya. Mana Safin? Safinnya mana? Ada ya di belakangnya. Oke.
Sebentar, kita lihat dulu pekerjaannya Safinatun Hasanah. Oke, ini sekarang nomor berapa nih? Yang hitungannya ya kayaknya ini ya. Oke, ini dia hitungannya nih Safina. Ya, silakan Safina, boleh dijelasin dulu nih apa yang ditanya. Oke, di soalnya itu kan celah-celah dipisahkan sejauh 1,5 mm dengan cahaya lasernya itu memiliki panjang gelombang 6,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Celah-celah tersebut berada pada jarak 5 meter dari rel kereta. Oke. Hitung jarak pemisah antara dua posisi bertetangga dari kereta ketika tegangan keluaran itu berada pada nilai maksimum. Oke. Ya, artinya ini ya jarak dari terang yang bersebelahan ya, bertetangga. Oke, bersebelahan ya, adjacent itu artinya sebelahnya ya. Oke, berarti yang ditanya apanya tuh? Si S-nya ya, berarti ini ya? Iya, S-nya. Ini kayak maksudnya berarti ini bukan millisecond ya, saya tadi agak bingung Iya, ini kok itu jadi ada D-nya millisecond ya, maksudnya D-nya tuh Typo, 5 Pak. meter gitu ya. Iya, Pak. Terus habis itu S-nya typo aja kali ya? Iya, typo. Oke, kita tingkatin lagi lah ya. Udah tuh. Oke, ya jadi betul ya ini yang paling penting dari soal ini yang paling krusial atau memang bisa mendeskripsikan ya, maksudnya kayak ini variabel ini tuh menggambarkan apa ya kan? Kayak di sini ini adalah slits are separated, berarti dia jarak antar celahnya ya. Ini betul ya, itu adalah D di sini ya, udah ditulis sama Safina seperti ini, dan juga D besarnya atau jarak ke layarnya segini dan lambdanya segini ya. Sehingga yang ditanya di sini adalah S, maka bisa langsung pakai rumus yang tadi ya Safina ya. Oke, terus gimana Safina? Dipanggil siapa sih? Safina. Ya, Safina atau Siapa? Vina. Vina, sorry. Oke ya, lanjut Vina, lanjut Vina. Ya, lalu lambda dikali D dibagi D besar dibagi D kecil. Terus Udah ya, tinggal Udah. dihitung aja ya. Iya. Oke deh. Sama semua yang lain hitungannya kayak gini juga. Udah benar ya berarti ya, aman ya? Aman banget ya. Oke deh, mantap, luar biasa. Terima kasih Safina. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yang akan dibahas oleh Cynthia. Gak apa-apa, ntar kita bahas bareng-bareng. Nggak apa-apa. Bentar ya, ini kok downloadnya lama ya? Yes. Apakah ini pertanda? Yes. Oh enggak, dia udah selesai Safina. Ya, Safina, siapa namanya? Cynthia tadi. Oke, soal berikutnya ini soal nomor 2 ya. Dia tanya estimate the speed of the train ya. Tentukan kecepatan dari keretanya. Oke, gimana nih Safina cara jawabnya? Safina lagi, sorry. Siapa? Cynthia. Gak apa-apa, Safina. Kira-kira gimana cara hitungnya Cynthia? Pak, itu saya pakai yang rumus. Tolong dengerin ya teman-teman ya. Pakai apa? Kan T-nya tuh kan udah diketahuin Pak, 100 ms kan. Dari mana nih? Dari 100 soal, ms. dari soal. Dari soal. Yang gambar gelombang. Yang gambar gelombang. Nah, Yang mana tuh? Tuh. 100 itu Pak, saya pakai yang 100 di Ini ya? suku X ya. 100 ini. Iya. Ini menggambarkan waktu apa nih? Waktu untuk sampai di Ini apa? Puncak terakhir ya Pak. puncak terakhir. Oke, puncak keberapa tuh? Kalau saya nulisnya 6 Pak. Ke-6. Coba kan. 1, 2, 3. Bukannya ini. Bentar kan ini kan terang pusat ya. Ini terang pertama, terang kedua, terang ketiga, ini terang keempat bukan sih? Iya. Ya jadi ini waktu untuk mencapai terang ke-4 ya kan. Yang jaraknya berapa tuh di sini kalau Cynthia hitungnya? Ini. S-nya 2,1 ya? Iya. Dari mana nih S-nya 2,1 Itu sini? Pak dari yang soal pertama itu. Oke. Iya. Nah, tapi teman-teman tadi S ini apa sih artinya? Jarak antara dua posisi terang kan ya? Antara dua puncak ya kan? Berarti kalau misalnya kita bagi 2,1 dengan mana tadi? Kita bagi 2,1-nya itu dengan si ini 0,0167. Kok 0,0167? Gimana sih ini? Apa sih? Katanya pakainya 100 milisecond. Terus 0,1 S.
Tapi kok ini ada 0,0167 ini apanya nih, Cynthia? Diubah? Kan kalau milisekon ke sekon ya tinggal 0,1 sekon aja kan? Maksudnya perubahan ini juga gimana nih, Cynthia? Boleh jelasin nggak nih? Ini maksudnya apa nih? Kok dari 0,1 berubah jadi 0,0167? Saya nggak tahu. Lah kamu yang nulis ini apalagi saya? Tunggu ya Pak. Iya nggak apa-apa. Saya tanya take your dulu time. ya Pak. Tanya siapa? Yang lain juga boleh ya kalau mau bantu ya. Atau yang lain kalau mau jelasin ulang juga boleh ya. Misalnya Pak, kalau saya kayaknya gini deh harusnya gitu misalnya. Ini soal SMP nggak sih, teman-teman? Cuma nyari kecepatan aja kan? Kecepatan itu cara ngitungnya gimana? Jarak dibagi waktu, berarti ya tinggal pakai jarak yang sesuai sama waktu yang sesuai aja ya kan? Ada yang mau jelasin? Untuk membantu Cynthia? Silakan. Butuh bantuan kayaknya Cynthia? Nanti ditransfer sama Cynthia katanya. Oh ya, gimana? 0,1 kan karena kan tadi saya bilang kan 6 puncak kan Pak. 6 puncak. Iya. Oh jadi ini 0,1 dibagi Dibagi 6. 6. Oke, 0,1 dibagi 6. Kenapa 6? Karena Menurut saya ini 6. awalnya ngiranya itu 6. And then habis itu, ya udah berarti itu ibaratnya akan menjadi waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari puncak ke puncak gitu ya. Oke, make sense. Nice. And then habis itu udah ada hitungnya kayak gini ya. Karena ini adalah jarak antar puncaknya 2,1 mm dan waktu antar puncaknya adalah 0,0167 ya. Dari 0,1 dibagi 6, makanya jadinya begini hitungannya ya Cynthia ya. Oke, ya technically itu benar. Makasih banyak Cynthia. Tapi isunya di yang tadi tuh ya, sebenarnya ini dia bukan puncak 6 kelihatannya ya kan. Kalau kita pakai 100 ini sebenarnya dia baru ngelewatin berapa puncak nih? 4 puncak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Atau kalau enggak teman-teman juga bisa pakai ini aja sih. Ini kan S ya kan. Ini juga S. Ini juga S. Ini juga S ya kan. Berarti dalam 100 milisekon dia telah melalui 4S. Ya jadi instead of 100-nya yang dibagi 4, teman-teman juga bisa juga S-nya yang dikali 4 gitu. Kebayang nggak? Ya. Ya itu kalau misalnya kita pakai yang 100, meskipun kayaknya sih ini nggak match di ininya ya, di apa namanya, di puncaknya pas ya. Kayaknya dia lebih ke sini deh harusnya. 25-an segini nggak sih? Ya kan ya. Nah jadi artinya ini bisa langsung kan. Dengan ini kita tahu ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia dari puncak ke puncak 25 milisekon ya. Jadi delta T-nya 25 milisekon. Sedangkan S-nya itu adalah yang tadi ditemuin sama Safina nih ya. 2,1 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Nah dari situ nanti kita bisa hitung deh gitu ya. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya. Jadi ini ya apa namanya kekeliruan dalam membaca grafik aja yang hopefully nanti teman-teman bisa lebih hati-hati ya. Oke, makasih banyak Cynthia. Ya udah bener ya sebenarnya, cuma ya tadi ya kurang hati-hati ngelihat grafiknya aja. Jadi nanti mungkin akan ada soal yang berkaitan dengan grafik juga. Pastiin teman-teman ketika ngelihat grafik teman-teman bisa menginterpretasi dengan baik ya, mana S-nya, mana apa istilahnya tetanya ya kan yang menghasilkan pola difraksi dari celah tunggal dan seterusnya. Oke, baik. Udah ya, kita udah sampai di Cynthia tadi. Kita lanjut kemana lagi nih? Kita udah punya 3 paling awal dan 3 paling akhir. Speed banyak ya Pak? Santai. Hari ini kita full bahas ini aja tuh, bahas Yes. nggak ada materi baru, tenang aja. Maksudnya apa teman-teman lebih seneng pengen materi baru ya? 6 tengah-tengah Pak, 6 tengah-tengah. Ya jadi soalnya ini teman-teman, nanti materi kita tuh kemarin udah materi terakhir interferensi dan difraksi. Jadi lebih sedikit kan yang harus dipelajari jadinya buat UAS. Ya kalau apa namanya ibu mau nambahin materi ya boleh juga. Tapi kayaknya nanti makin berat beban. Oke, jadi sekarang apa nih kita pilih yang tengah kah? Tengah ya. Kalau kita lihat tengahnya, ini kan yang paling awal tuh ngumpulin tanggal 22 jam 5. Paling akhir ngumpulin tanggal 24 jam 8. Berarti tengah-tengahnya itu mungkin yang tanggal 23 sore kali ya. Jam berapa nih tengahnya? Jam 6 ya kita lihat ya.
Yang ngumpulin tanggal Pokoknya selama bukan saya, iya. Bentar, 23 ternyata juga cuma dikit nih. Udah 22 sama 23 tuh cuma yang tadi, yang 3 orang pertama. Sisanya ngumpulin tanggal 24 semua. Jadi enggak, tanggal 24 jam berapa? Mau ya coba sebut jam. Kayak tinggal nyebut jam yang kalian gak ngumpulin di jam segitu ya. Oke. Jam 3 Pak. Tenang. Oke, menarik. Ya, jadi mungkin ya benar ya tadi ya, mungkin kita bisa ambil di tanggal 24 jam 4 sore lah ya berarti. Oke. Takut banget lah. Oke, mari kita lihat ya siapakah yang ngumpulin di tanggal 24 jam sore. Lebay banget sih. Ya Allah, emang diapain sih? Salsabila, mana Salsabila orangnya? Ini Salsabila. Ini siap? Kenapa emang kamu kena ketemu? Ada ya? Mana ini ya? 24 paling deket ini ada Salsabila, Naira, Putri. Ini Salsabila aja nyantuy aja. Ini kenapa kalian heboh banget? Kenapa sih? Oke, ya. Mari kita lihat ya pekerjaan Salsabila untuk soal berikutnya ya. Sebentar teman-teman. Salsabila Putri. Mana tadi? Jam 3:54. Kenapa sih ya Allah? Emang diapain sih? Kalau cuma suruh jelasin soal doang, ya Allah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sini ada soal lanjutannya yang akan dijelasin sama Salsabila. Soalnya seperti ini, boleh dijelasin dulu Salsabila nih soalnya ada apa di sini? Tolong tenang. Oke, boleh dijelasin dulu nih Salsabila apa setupnya gimana nih? Situasinya gimana? Apa yang terjadi di soal ini? Ya, gimana Salsabila? Ini kan keretanya lanjut bergerak ya Pak. Terus di fraksi pertama minimumnya itu ada di jarak 0,13 meter dari center. Terus yang ditanya itu ada tentukan. Itu apa ya? Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Tentukan lebar dari salah satu celah. Lebar dari satu celahnya. Oke, good. Terus gimana cara kerjanya nih? Kita pakai rumus si A sin theta sama dengan M kali lambda. A sin theta sama dengan M lambda. Dari mana nih rumusnya nih? Dari mungkin bisa refer ke yang kemarin kita bahas aja. Ada nggak saya bahas rumus ini kemarin? Ada Pak. Dari mana nih rumusnya? Atau kalau nggak mungkin dijelasin aja. Actually ini rumusnya udah benar, tapi mungkin boleh dijelasin nggak A-nya itu apa, tetanya itu apa, M-nya itu apa, lambdanya itu apa? A itu kan lebarnya yang mau dicari Pak. Lebar apa? Lebar celah. Lebar celah, good. Terus lambdanya itu si panjang gelombangnya. Panjang gelombang. Terus tetanya itu hasil bagi dari si jarak 0,13 meter sama hasil bagi. Iya. Teta itu sudut kan ya? Iya, sudut. Sudut apa ya? Minimum desa. Minimum
Nah, kayak gimana tuh sudut minimum difraksi nih? Mana nih Salsabila sudut minimum difraksi yang mana? Si 0,13 itu Pak. 0,13 ini sudut. Karena itu lebar si difraksi minimumnya. Jadi sudutnya yang mana? Si Mungkin kamu harus bikin sketsa sih sebenarnya, cuma mungkin kamu bisa bayangin nggak sketsanya kayak gimana? Atau kalau perlu gambar di depan juga boleh. Sudut yang mana nih yang dimaksud? Yang lain juga boleh ya kalau mau bantu jawab. Theta ini sudut apa sih? Gimana Salsabila? Yang lain juga boleh ya, kelihatannya Salsabila agak kesulitan, jadi please dibantu. Theta ini apa? Yang lain ngerjainnya kayak gini juga rumusnya? Sama ya rumusnya, berarti emang rumusnya udah benar. Saya cuma minta jelasin doang, tetanya ini apa? Sudut kan? Sudut yang mana? Antara garis Antara? garis tengah pola terangnya itu sama titik minimum pertama. Betul, antara garis tengah dengan titik minimum pertama ya, garis yang menghubungkan dari celah ke minimum pertama ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ingat lagi kemarin di awal kita udah bahas bahwa dalam interferensi celah kita tuh kelas tuh kapan sih terakhir tuh tanggal berapa sih? Yang mana tuh? 19 apa 20 tuh Jumat tuh? 20 ya. Ya jadi di tanggal 20, nah ini nih teman-teman ya. Jadi kan teman-teman bisa lihat ya. Mana ya? Nih ya kayak gini nih ya kan. Ini yang kemarin udah dibahas di PR juga ya. Jadi ketika kita punya pola terang yang disebabkan oleh celah tunggal ya. Nah ini akan ada sudut nih yang bisa kita measure, bisa kita ukur ya. Jadi sudutnya ini teman-teman ya, dari celah ke terang pusat ya, dengan dari celah ke minimum pertamanya ya. Oke. Nah ini disebut dengan first minimum diffraction. Oke. Nah tapi ketika kita pakai ini berarti nanti M-nya itu 1 ya teman-teman ya. Karena ini minimum pertama gitu ya. Oke, jelas sampai sini nih? Ya, Salsabila, oke? Ya, jadi tetanya dari situ ya. Habis itu lanjut lagi. habis itu si tetanya dicari, jadi 0,13 dibagi sama 5. Dari mana tuh 0,13 bagi 5? 0,13 itu kan si minimum difraksinya. Terus kalau 5 itu jarak dari garis tengahnya, Pak. Jarak dari garis tengah maksudnya? Layar. Jarak dari celah ke layar ya? Iya, jarak dari Mana nih jarak dari celah ke layar? Yang ini ya? Iya. 5 meter ya kan? Sedangkan ini adalah 0,13 meter ya kan? Nah terus habis itu yang tadi yang mau digantikan adalah sin theta kan ya? Tadi kan tetanya ada di sini ya? Mana nih tetanya? Tetanya ada di sini ya? Nah kenapa 0,13 per 5? Bukannya itu sin ya harusnya? Sin itu apa sih? Depan sama Depan per miring. miring. Depannya siapa? Depannya si 0,13. Miringnya? Miringnya berapa? Harusnya depan per miring dong. Iya. Miringnya berapa? Kenapa dibagi 5? Berapa miringnya emang? Yang lain juga sama 0,13 per 5? Atau beda? Ada yang beda nggak? Confirm sama semua? Oke, boleh jelasin kenapa 0,13 per 5? Padahal sin kan? Sin itu depan per miring kan? Kenapa 0,13 per 5? Kenapa jadi depan per samping? Kenapa? Kenapa? Karena yang dikasih tahu kan sudut samping sama tengahnya. betul, Nah, betul. kita bisa pakai yang tan buat nyari miringnya. Kenapa pakai yang tan? Karena kan kalau tan itu
depan samping. Depan samping. Uh-uh. Nah, sudut sin theta itu kan sama kayak hampir sama kayak sudut tan theta. Kenapa sama? Karena itu Benar, itu pendekatannya dari situ, tapi jelasin kuncinya. Kenapa kita bisa ganti sin tetanya jadi tan theta? Karena kan sama-sama itu, Pak. Jadi theta. Oke, kenapa? karena itu sudut ini Pak, sudut kecil Pak. Sudut kecil, itu dia kuncinya. Sudutnya kecil. Karena ketika sudutnya kecil, sinnya itu akan mendekati dengan tan. Atau dengan kata lain, miring sama sampingnya itu akan dekat nilainya. Kok bisa dekat? Sebenarnya bisa bayangin 5 meter. 5 meter semana sih? Nih, dari ujung ke sini mungkin 5 meter. Terus, bagian depannya 0,13 meter itu semana? Sekecil 13 cm kan ya? 13 cm mungkin semana? Sebotol ini? Ya. Bayangin nih bagian sampingnya di depannya, tarik garis miringnya, kira-kira gimana? Mirip kan sama panjang mejanya? Makanya itu dia teman-teman, ketika sudutnya kecil, ya kan sudutnya berarti di ujung sana tuh ya. Ketika sudutnya kecil, maka nanti sisi samping sama sisi miringnya bakal deket nilainya. Jelas? Sehingga ketika nilai samping sama miringnya dekat, maka tan tuh sin theta itu bisa kita ganti dengan tan gitu ya. Kalau masih nggak percaya, boleh aja teman-teman coba hitung di sisi miringnya. Gimana cara ngitung sisi miring sih? Dari depan sama samping. Akar dari 0,13 kuadrat tambah. Oke, coba hitung di kalkulator. Akar dari 0,13 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ya, ini tentu segitiga siku-siku ya, karena makanya kita bisa pakai Pitagoras ini. Berapa? Ada yang udah dapat? Berapa akar dari 0,13 kuadrat tambah 5 kuadrat? Dihitung. Oh iya. Berapa? Mana katanya ya? Berapa? 5, koma? Nah, 5,00169. Dekat kan sama 5. Makanya jadi boleh nih kita pakai ini ya. Nah, tapi ini dia pendekatan ya teman-teman ya. Jadi mungkin biasanya kalau formally kita biasanya kasih nggak sama dengan, tapi kayak ada gini sama dengannya gitu. Kayak sih mendekati arti. Jelas? Oke, lanjut salsabila. Habis itu tinggal hitung aja ya. Terus habis itu pas dihitung dapat deh segini ya. Jadi ini adalah si lebar celahnya. Oke. Udah ya, oke, udah benar nih, udah bagus. Makasih salsabila. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya yang akan dibahas oleh siapa? Ke atas apa? Oh, sorry. Oleh Alfian atau Sabrina? Kayak ke Alfian dulu kali ya, yang lebih dekat nih ya, ke jam 3. Oke, mari kita lihat pekerjaannya Alfian. Alfian Miftahur Rizki. Ini nomor berapa sih? Nomor 3 ya sekarang ya. Oh, udah selesai ya tadi ya yang I-nya udah ya? Oh, ada satunya lagi ya lanjutannya ya? Kependekan nih soalnya nih. Oke, silakan Alfian. Masuk angin, Pak. Gimana? Minimum di fraksi pertama. Melampaui minimum di fraksi pertama artinya yang mana sih? Di fraksi yang pertama berarti yang ini ya, digambarin ya. Jadi yang ditanya tuh pas dia udah ngelewatin ini. Nah, variasi si itunya gimana tuh terang gelapnya, oke? Oke, gimana? Apa variasi tegangannya ya? Variasi sensornya ya. Kan tadi di sensor kita lihat nih ya kan? Begini kan variasinya ya kan? Nah, setelahnya gimana tuh variasi tegangannya? Gimana ya? Pas lewatin diffraksi pertama
Bergerak mampu. Ini udah kamu udah tulis loh, tinggal baca. Tinggal doang. baca ya. Gimana setelah melewati diffraksi pertama, Jadi intensitas cahayanya itu jadi apa ya? intensitas cahayanya jadi rendah. Jadi rendah. sangat rendah. Kenapa tuh intensitas cahayanya jadi rendah? Karena Halo teman-teman, tolong perhatiin ya. Kenapa dia lebih rendah intensitas cahayanya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Yang lain ada yang mau jawab? Intensitas cahayanya dibilang nih sangat rendah kan. Setelah melewati diffraksi pertama, intensitas cahayanya sangat rendah katanya. Kenapa ya? Karena gelombang cahayanya rendah. Karena gelombang cahayanya rendah. Bukan. Karena diffraksinya? Betul, karena diffraksinya bikin cahaya yang lebar sehingga ya emang begini kan polanya ya teman-teman bisa lihat kan. Bahkan sebenarnya jawaban simpelnya kenapa dia lebih rendah ya karena emang begitu. Ya lo sebenarnya teman-teman kan udah belajar kan. Apa maksudnya efek dari celah tunggal itu adalah dia akan menghasilkan pola diffraksi yang tengahnya itu terang, terus diliputi dengan gelap. Habis itu setelah lewat first diffraction, setelah melewati first minima, itu dia akan melewati pola terang lagi, tapi pola terangnya enggak seterang yang di tengah ya kan. Ya jadi karena emang polanya begini ya teman-teman. Jelas nggak? Kita juga kemarin kayaknya udah sempat belajar ya di mana nih ya PR kemarin ini nih. Kayaknya ada deh di. Nah yang ini kan ya. Teman bisa lihat ya setelah lewat diffraksi yang pertama nih, yang minimumnya, itu dia benar lewat pola terang, tapi terangnya enggak seterang yang Pertama. yang awal ya kan, yang di bright region yang awal nih. Makanya nanti dia intensitasnya rendah sehingga tegangannya juga akan jadi kecil ya. Ya kan? Bahkan mendekati 0. Nah, terus habis itu juga tapi nanti tetap ada fluktuasi ya. Fluktuasi sendiri ini dia disebabkan oleh celah gandanya ya, teman-teman ya. Karena kan kalau teman-teman lihat lagi di sini nih. Nah, ini mungkin lebih pas ya. Teman-teman bisa lihat di sini di celah setelah dia ngelewatin diffraksi minimum yang ini. Nah, ini dia akan ada fluktuasi nih ya kan. Jadi naik turun lagi, tapi naik turunnya enggak seheboh naik turun pas di sini gitu. Jelas nggak? Oke? Ya, oke. Makasih banyak Alfian. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yang akan dibahas oleh siapa tadi? Sabrina. Oke. Ini udah soal nomor 3 ya berarti ya. 3 atau 4 sih? Kita ada berapa soal? 3 doang kan ya? 3 beranak. Oke, soal nomor 3. Sabrina mana Sabrina? Oke. Oke, boleh dijelasin dulu nih setupnya gimana? Itu kan cahaya monokromatik mengenai 4 celah tipis itu Pak. Oke, celahnya ada 4 ya sekarang ya. Terus? Iya, yang bentuknya segi panjang itu ya. Terus? Cahayanya mengenai yang 4 celah itu kan ya Pak? Iya, cahayanya ngelewatin 4 celah itu. Terus? Celah itu. Habis itu lanjut ke grafiknya Pak. Terus grafiknya kelihatan kayak gini ya. Ini adalah grafik dari si intensitasnya, oke? Iya. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya adalah ini ya. Gimana nih? Silakan Sabrina. Itu kan kalau jawaban saya kan Apa yang ditanya dulu? Pertanyaannya apa? kenapa intensitasnya terang di sudut theta sama dengan 0 itu 16 I0. Oke, coba boleh ulangin lagi pertanyaannya. Jelaskan kenapa intensitas cahaya di theta sama dengan 0 adalah 16 I0. Oh iya, jadi theta 0 itu artinya apa sih? Sudutnya At theta sama dengan 0 artinya di theta sama dengan theta sama 0. Artinya yang mana sih dia ngerujuk kemana sih kalau di grafik ini? Yang mana? Yang mana? Yang tengah ya. Ini ya theta 0 itu yang ini ya teman-teman ya. Lihat di sini angkanya berapa nih? 16 ya.
Nah, pertanyaan dia kayak gitu tuh ya. Kenapa di sini intensitasnya adalah 16 I0 ya. Dimana I0 itu adalah intensitas kalau dia itu celahnya tunggal ya. Oke. Ya, terus jawabannya? Kalau jawaban saya, karena ada 4 celah, intensitas cahaya di bagian tengah layar akan menjadi 16 kali atau 4 kuadrat. Intensitas cahaya dari satu celah saja, I0. Karena semua gelombang dari keempat celah bertemu dan saling menguatkan di titik. Yes. Oke, nah mungkin boleh dijelasin kenapa jadi 4 kuadrat? Kenapa jadi Karena kuadrat? semua gelombang cahaya dari 4 celah itu berkumpul. Berkumpul. Terus kenapa jadi kuadrat? Kenapa nggak jadi 4 IO aja? Kenapa harus jadi 16? Kenapa harus dikuadratin 4-nya? Pak, bentar Pak. Iya, take your time. Ya, Pak. Karena intensitasnya berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada kata kunci di sini yang teman-teman harus jelaskan, di mana intensitas cahaya itu berbanding dengan amplitudo kuadrat ya. Ini kita pelajari juga tuh kemarin di bagian gelombang elektromagnetik ya, bahwa intensitas gelombang elektromagnetik itu akan sebanding dengan amplitudo kuadratnya. Sehingga ketika di tengah itu ada 4 celah terbuka, artinya kan ada 4 gelombang nih yang berinterferensi konstruktif ya. Sehingga amplitudonya jadi berapa kali? Kalau gelombangnya ada 4, amplitudonya jadinya 4 kalinya. Sehingga intensitasnya akan jadi 16, 4 kuadrat gitu ya. Oke, jelas sampai sini ya? Oke, good job. Makasih banyak Sabrina. Oke, kita sudah coba. Enggak dong. Kita udah ngebahas dari yang tadi ya, awal udah, akhir udah, tengah udah. Sekarang kemana lagi sekarang? Morning person ya, si paling pagi. Yang paling pagi kumpulin. Maghrib. Oke, mari kita lihat yang paling pagi ngumpulin di sini ya. Tadi sih jam 4.40 AM tadi udah dibahas. Yang maghrib. Oh, mungkin yang ini deh, yang pagi yang di tanggal 24 nih ya. Di sini ada siapa coba? Ini tanggal 24 tuh kapan sih? Berarti kemarin ya. Kemarin pagi. 4 pagi. Ada Ini Atala Dwi Syah Putro. Mana sih orangnya Atala? Oke. Oke, mari kita lihat pekerjaan Atala untuk soal berikutnya. Masih ada satu lagi. Oke, halo. Ini ya ada dari Atalah ya. Oh, sapel lagi. Oh, sekalian ya biar nyiapin diri dulu ya. Oke, satu lagi berarti yang mau jam berapa? Maghrib ya, paling deket jam 6 ya berarti ya. Maghrib itu 17.51, jadi jam 6.08 nih. Tadi Sabrina, oh berarti paling bawahnya Sabrina nih ya. Di sini ada Andini dan Fadila. Mana Andini? Ada Andini. Oke. Sekalian lah ya satu korban berikutnya lagi ya, saya pilih random aja ya. Ya Allah, korban. Siap Pak, siap. Siap. Jam 12. 12. Jam 12. Paling dekat jam 12 nih ya, ada 3 menit dulu. Udah ya, tolong ingetin ya teman kata siapa ya, biar kagak kabur tuh ya. Udah. 3 dulu. Ya Allah. Berapa soal lagi sih emang? Ya udah, tanggung ya. Yang datang terakhir siapa tadi? Ya udah Cindy ya. Berapa cendol, Pak? Udah ya. Oke ya. Udah ya, cukup ya. Aman ya. Aman lah, nggak dipilih. Aman. Oke, mari kita lihat. Alhamdulillah. Ya Allah, bersyukur itu yang nggak dipilih ya. Siapa? Iya, ya udahlah nanti di kelas yang lainnya ya.
Ya udah nanti aja nggak apa-apa ya. Kita dengan yang ini dulu ya. Oke, di sini ada dari Atalah dulu ya. Apa nih Atalah yang ditanya? Boleh dijelasin? Tolong. Apa yang ditanya di sini? Jadi itu diketahui lebar setiap celahnya kan 1 mikrometer. Terus? Nah, terus yang dicari itu Tolong dong, dengerin dong. eh, Tenang ya. yang dicari itu panjang gelombang dari cahayanya. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Nah, gimana tuh? Informasinya minim banget ya. Cuma ini doang lebar celah. Gimana cara cari panjang gelombang dari lebar celah ini doang? Bisa dilihat ya dari grafiknya. Dari grafik, berarti butuh grafik kayaknya nih ya. Ya, jadi Oke, bentar. Saya coba taruh grafiknya di sini. Aduh, gimana ya caranya? Mungkin saya kecilin dulu deh grafiknya. Oke, ya ini grafiknya sudah ada Bapak. Boleh dilanjutkan. jadi titik minimum pertama pola difraksinya itu muncul ketika intensitas cahayanya itu hilang sepenuhnya. Jadi ketika dia nyampe sumbu X, Di mana tuh? yang garis-garis putusnya itu sampai sumbu X. Ini sampai sumbu X? Ya yang Yang ini, bukan? Atau yang ini? yang garis Atau yang ini? putus, Pak. Oh, yang putus-putusnya. Ya. Yang ini berarti maksudnya. Ya. Kenapa pakai yang garis putus-putus? Karena biar gampang. Karena biar gampang. Ada penjelasannya. Kenapa pakai? Atau mungkin garis putus-putus ini tuh menggambarkan apa sih? Kurva pembungkus difraksi. Pembungkus. Gimana kurva pembungkus? Itu kan ada pola itunya. Iya, envelope-nya. Nah itu dibungkus sama satu garis. Yang disebabkan oleh apa sih itu? Intensitas apa sih? Si garis ya pembungkusnya ini, yang garis putus-putus itu tuh disebabkan oleh apa sih? Dia tuh dibungkus sama apaan sih? Siapa sih yang menyebabkan dia jadi terbungkus kayak gini? Apa? Apa-apa? Gak apa-apa, Aten. Siapa nih hobi bungkus-bungkus kayak gini? Jawabannya benar, Atalah, kita harus ngelihat dari yang garis putus-putus ya, dari pembungkusnya. Tapi kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kita ngelihatnya dari yang ngebungkus? Bentar, Pak. Karena yang Kenapa? Karena dia celah ganda, celah ganda, pokoknya bukan satu celah. Jadi bukan satu celah. dia kan ada garis putus-putus. Ada garis. Maksudnya jadi, Apa namanya? Terang gelap gitu yang. ada terang gelap. Terang gelap dari sini ya. Ini terang kan yang spiky ini ya. Ya. Yang ini gelap kan. Ini terang tapi ya terang kecil ya. Kita kemarin kasih namanya dia secondary maxima. Ya, ini ada primary maxima. Terus Jadi itu dari apa sih yang gambarnya itu apa sih namanya? apa namanya? Yang kalau celah tunggal kan dia nggak ada garis. Celah tunggal nggak ada garis ininya, nggak ada primary maximanya, dia cuma bright region doang. Terus Kalau yang celah ganda aja kan banyak garis-garis. betul, ada garis-garis terangnya ya, ada primary maxima. Pembungkusnya itu kan satu dari titik minimum dari mana? Pembungkusnya atau penyebab bright region itu adalah celah tunggal. Jelas nih teman-teman sampai sini? Jadi yang ngebungkus pola ini adalah celah tunggal, ya kan? Ya, first minimum. Yang rumusnya itu ada rumus apa? Yang tadi dipakai sama Salsabila ya, A sin theta sama dengan M lambda. Ya kan? Itu adalah rumus untuk celah tunggal ya, di mana theta-nya itu adalah first diffraction minimum ya kan? Ujung dari si bright region-nya ya kan? Ya. Dan kemudian A-nya itu adalah lebar celah ya kan? Nah, jadi pertanyaan saya, tapi balik lagi nih, kenapa Atalah mengamati si bagian ininya nih? Kenapa yang kita harus lihat itu adalah bagian yang putus-putus? Kenapa yang harus kita lihat adalah efek dari si celah tunggalnya?
Padahal kan celahnya ada 4 nih. Karena panjang gelombang. Karena apa? Kenapa yang jadi interest untuk di observe ini adalah ini? Kenapa? Ini teman-teman ngerti ya pertanyaannya ya? Jadi kan Atala mengerjakan soal ini dengan melihat berapa sudut yang dihasilkan atau mungkin berapa posisi sudut dari si minimum yang ada di sini ya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kita penting untuk mencari ini? Karena udah diketahui. Coba balik lagi ke soalnya deh teman-teman. Apa sih yang ditanya di soal ini? Panjang. Menentukan panjang gelombang. Sekarang kalau saya tanya, gimana sih cara ngitung panjang gelombang? Karena di situ gelombangnya challenge-nya di nyari. Iya kan, nyari panjang gelombang. Gimana cara nyari panjang gelombang? Rumus panjang gelombang apa? Gimana cara nyari panjang gelombang? Ini masih ngomongin soal materi kita ya. Apa? D sin theta sama dengan M lambda. Kayak gini. Oke? Lambdanya sama dengan D sin theta per M gitu ya. Tapi ada rumus lain gak sih? Apa rumus satunya lagi? Yang pakai S itu ya, S sama dengan lambda D per D gitu ya kan. Jadi maksudnya gini teman-teman perlu lihat bahwa sebetulnya ada dua approach untuk menghitung lambda ya. Kita bisa pakai rumus yang atas, ya kan? Mungkin kalau pakai istilahnya yang mungkin kemarin kita lebih pakai B ya simbolnya nggak sih? B sin theta sama dengan M lambda. Ada juga rumus yang bawah itu pakai S ya, S sama dengan lambda D per D, ya kan? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau pakai rumus yang atas itu tetanya itu adalah theta si diffraction minimum yang tadi barusan Atalah tentuin ya. Ini theta nih ya, oke? Nah, sedangkan kalau kita pakai S itu adalah jarak antar terang ya, yang mungkin bisa kita representasikan dengan ini juga nih, ya kan teman-teman? Jelas nggak? Oke. Nah, sekarang tapi pertanyaan saya adalah kenapa kita observe ininya nih, si tetanya? Padahal kan kita juga bisa kan determine S-nya pakai rumus yang kedua. Kenapa? Yang di observe itu adalah si first minimum diffraction instead of S-nya. Kenapa kita nggak melihat posisi antar terang bersebelahan? Karena yang udah diketahui tetanya. Nah, bukan. Oh, grafiknya karena saya udah mau nah aja nih. Iya, nggak jadi. Karena yang udah diketahui adalah ini teman-teman. Apa yang diketahui? Lebar celah. Lebar celah itu apa? B apa D? B apa D? B ya. Ya kan, lebar celah ya kan, dan lebar celah itu mempengaruhi difraksi minimumnya ya kan, bukan jarak antara terang-terangnya ya kan. Makanya kita pakai rumus yang atas. Yang kita observe di sini adalah si tetanya ini teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Maksudnya kalau ini ganti nih di informasi misalnya yang diketahui adalah jarak antar celah adalah gitu misalnya, maka teman-teman jangan pakai yang ini, teman-teman pakainya yang si S-nya ini gitu. Jelas nggak nih teman-teman esensinya? Clear ya, ngerti ya? Dengan setiap pola itu yang mempengaruhi siapa itu yang paling penting di sini ya. Teman-teman harus ngerti apa pengaruh dari lebar celah dan apa pengaruh dari jarak antar celah. Oke? Jelas? Ada yang bisa ulangin? Apa pengaruh dari lebar celah? Lebar celah akan mempengaruhi. Nah, katanya jelas tadi, giliran ditanya diam. Apa pengaruh dari lebar celah? Lebar celah akan mempengaruhi theta. Theta itu apa maksudnya? Sudut difraksi minimum ke yang gelap pertama tuh ya kan, yang mempengaruhi bright region-nya. Jelas? Sekarang apa pengaruh dari jarak antar celah?
Jarak antar celah, D kecil. Pengaruh dari jarak antar celah adalah apa? Mempengaruhi panjang gelombang. No. Terhadap polanya gimana? Posisi minimum difraksi? No. Posisi minimum difraksi? Apa? Apanya? Interferensi minimum. Posisi minimum interferensi itu maksudnya yang mana? Syafira dulu ya nanti ya. Yang ini loh teman-teman. Balik lagi ya, jadi teman-teman perlu nih untuk melihat polanya ya dengan baik ya. Jadi ini adalah pola dari difraksi celah tunggal. Pola difraksi celah tunggal akan menghasilkan bright region dengan first minimum ini, ya kan? Dimana nilai first minimum ini akan dipengaruhi oleh lebar celah nih teman-teman. Jadi theta ini dipengaruhi oleh lebar celah, oke? Yang kayak tadi Ariel bilang, jelas? Oke. Nah, sedangkan ketika kita punya lebih dari satu celah, misalnya 2 celah, dia bakal nge-mecah-mecah lagi kan nih? Ada pecahan ya kan? Karena di sini ada maksima baru yang disebut dengan primary maksima, ya kan? Yang ketika celahnya ditambah, primary maksimanya itu remains ya di situ-situ aja ya kan? Dan jarak antara primary maksima itu adalah S, ya kan? Jelas nggak? Nah, sekarang theta itu dipengaruhi oleh lebar celah, ya kan? Karena rumusnya kan tadi ya, teman-teman udah tahu ya, B sin theta sama dengan M lambda. M-nya 1 sih sebenarnya, jadinya B sin theta sama dengan lambda. B sin theta sama dengan lambda. Bahkan sin theta-nya bisa didekati dengan theta juga kalau dia sudutnya kecil. Maka theta sama dengan lambda per B. Jadi theta ini dipengaruhi oleh B. Theta ini dipengaruhi oleh lebar celah. Jelas? Nah, sedangkan S ini muncul ketika kita udah punya 2 celah, ya kan? Dimana S itu sendiri rumusnya adalah lambda D per D. D kecilnya itu adalah jarak antar celah. Jadi jarak antar celah itu akan mempengaruhi S. Jelas? Apa tadi jarak antar celah akan mempengaruhi S itu apa? Jarak antar maksimanya, jarak antara pola terangnya. Kalau D-nya makin gede, celahnya makin dijauh-jauhin, maka polanya bakal gimana? Polanya bakal gimana? Kalau celahnya dijauh-jauhin, maka polanya bakal gimana? Bakal makin lebar apa bakal makin rapet? Makin lebar. Nah, jadi halo teman-teman. Tadi saya tanya ya, kalau celahnya dijauhin, maka S-nya bakal gimana? Atau maka polanya bakal gimana? Bakal makin sempit karena betul, ada rumus ini ya teman-teman ya, di mana S sama dengan lambda D per D. Jadi kalau celahnya dijauhin, maka ininya makin besar, pembagiannya makin besar, sehingga S-nya makin kecil. Jadi polanya bakal makin rapet. Polanya nih ya. Jelas sampai sini? Ya, dan ngebaca pola juga teman-teman bisa pahami ya. Ya, oke. Udah ya. Oke deh, sip. Kita lanjut ya teman-teman ya. Baik, jadi dari sini tadi ya, apa namanya? Siapa tadi namanya? Atalah ya. Tadi kenapa kita harus mengamati si theta ini? Karena di soal ini yang dikasih adalah lebar celah. Oke? Dan lebar celah akan mempengaruhi bright region-nya. Oke? Makanya yang kita lihat adalah ini. Oke, lanjut Atalah. Terus tetanya itu diketahui di grafik. Jadi dapat kan, berapa tetanya? Segini ya? 0, mana sih? 0,4. 0,4 ya, oke. Terus kalau udah dapat tetanya 0,4, tinggal dimasukin B-nya kan. Dimasukin. Ini kita punya segini ya B-nya ya. Iya. Oke, terus? B-nya 1 kali 10 pangkat 6 dikali sin 0,4. Oke, akhirnya dapat segini. Oke, ya ini udah benar angkanya. Boleh kita kasih plus? Oke, dari tadi belum saya kasih plus. Semuanya kasih. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Ya nanti soal luas kayak gini. Nggak persis sih. Nggak persis.
Tapi penting untuk teman-teman mengenali apa yang harus di-observe, oke? Ya. Jadi pastiin teman-teman ngerti ya. Oke. Mana yang dipengaruhi oleh lebar celah, mana yang dipengaruhi oleh jarak antar celah. Oke? Dah? Oke, baik, kita akan lanjut ke orang berikutnya. Siapa lagi? Andini. Mana orangnya Andini? Emang cukup Pak waktunya? Santai. Ya udah deh. Oke. Gue mau kemana Rizky? Andini Nurul Fadilah ya? Jam berapa tadi? 6.12 ya? Mana sih Andini? Oke. Kita lihat pekerjaannya Andini untuk soal berikutnya. Bentar ya, ini downloadnya lama banget. Ini tinggal berapa sih? 3 menit lagi ya kita ya? Iya Pak, ya Allah. Tadi telat, mulainya telat tahu. Kita kan masuknya tadi ada kok. Buru-buru gitu. Sabar. Ya Allah, ini downloadnya lama banget lagi. Tuh Pak, ya Tuh. Allah. 2 jam itu kayaknya. Nggak sabar banget Ini kayaknya. lag nih jaringannya. Udah nggak sabar banget ya? Nggak Andini? sabar banget Pak dia. Oke nih, ada boleh mungkin dijelasin aja dulu apa yang ditanya tuh Andini di situ. Soalnya ini kan ya sama kayak yang punya Rizky juga ya. Yang ditanya sekarang apa nih? Determine the separation of two consecutive splits. Artinya apa tuh yang ditanya? Jarak antara 2 celahnya Pak. Jarak antara 2 celah. Nah, barusan kita diskusiin ya. Ya. Gimana tuh cara nentuinnya? Pakai rumus yang D sin theta. Itu Pakai rumus yang awalnya D sin theta? pendekatannya. Ya, dari yang D sin theta sama dengan Salah. Bentar. Salah ngopi. M lambda. Nomor berapa dah ini? Nomor B ya? Pendekatannya Nomor dari situ 2. Pak. Oke, pakai rumus yang mana? Iya, pendekatannya dari yang D sin theta sama dengan M lambda. D sin theta sama dengan Ya. M lambda. Oke. Ya. Sebenarnya rumusnya tuh mirip-mirip ya. Ya. Cuma bedanya apa nih sekarang? Tetanya yang mana? Saya tetanya pakai yang ini 0,06 Dari mana tuh 0,06? dari grafik. Dari grafik mananya tuh di bagian sini di grafiknya yang nunjukin 0,06? Makanya dari tadi saya cari-cari kayak Lah saya dirimu juga yang nulis bingung ini lah. gimana? Mana 0,06-nya yang mana? Ini balik lagi ke diskusi kita barusan. Apa yang ditanya di sini? Yang Jarak antar celah. Jarak antar celah tuh mempengaruhi apa sih? tadi pola Pola apa? ya, Pola? terang. Pola terangnya. Ya. Jadi theta yang kamu mungkin mau cari di sini adalah pola yang nunjukin theta yang mau kamu cari di sini adalah theta antara pola terang. Mana tuh berarti? Kamu bisa ngebayangin grafik ini? Grafik ini tuh ngegambarin apa sih? Apa? Gelombang. Intensitas. Seberapa terang dia bisa kita lihat. Nah, terus berarti kalau kita mau cari jarak antara celah, berarti kita harus lihat berapa sudut antara pola terangnya, ya kan? Nah, sekarang dari grafik ini yang ditunjukin terang tuh yang mana sih? Itu yang tinggi ya, Pak? Yang mananya? Yang bagian tingginya itu spike-nya, ya kan? Nah, sekarang berarti kalau misalnya sudut antara pola terang berarti yang mana tuh? Yang mana? Sudut antara pola terang berarti yang mana? Yang paling atas yang mana? Mungkin kalau susah boleh maju ke depan nunjukin yang mana sudut dari mana sampai mana. Nggak mesti Andini, yang lain juga boleh kalau mau bantu. Bantu dong guys, sumpah. Jarak baca. Ya ini soal terakhir deh. Mana sudut yang harus kita lihat untuk cari jarak antar celah? Ini yang tadi saya sum up ya teman-teman. Tadi kan udah jelas katanya. Ada 2 faktor yang akan mempengaruhi pola interferensi. Yang satu lebar celah, yang satu jarak antar celah. Oke? Oke nggak? Lebar celah akan mempengaruhi apa? Theta apa? Sudut apa?
diffraksi minimum. Diffraksi minimum itu yang mana? Yang enveloping ya, yang besarnya itu. Dia akan mempengaruhi bright region. Jadi kalau kita ngomongin lebar celah, maka kita akan mengamati first diffraction minimumnya yang enveloping the whole thing. Oke, jelas? Nah, sedangkan kalau ngomongin jarak antar celah, dia akan mempengaruhi apa? Pola terangnya, ya kan? Sehingga kalau mau nyari jarak antar celah kayak yang ditanya di sini, maka kita harus mengamati pola terangnya. Apanya yang diamati? Jarak antarnya atau sudut antara pola terangnya. Nah, berdasarkan grafik ini, mana tuh sudut antara pola terangnya? Saya butuh satu orang buat nunjuk di depan. Karena kalau teman-teman cuma ngomong, mungkin saya juga gak kebayang nih yang mana. Saya kebayang, mungkin teman-teman juga udah kebayangin sih, udah tahu jawabannya mana. Tapi saya cuma butuh untuk maju ke depan untuk nunjuk aja. Sebelah mana sih sudut yang dimaksud? Sudut antara pola terang itu yang mana sih? Siapapun boleh. Ini Siapa? Ada yang mau? Andini juga boleh. Ini jatahnya Andini sebenarnya. Andini mau nunjukin sudutnya yang mana? lagi dicari, Pak. Ini ya, kita justru lagi membantu Anda. Tadi kan kamu sebut 0,06 nih. Ini gak sih? Kalau kata gue, kan 0,05. Mungkin ini 0,5 kan? 0,05 kan? Karena celahnya ada di sini, mungkin 0,05. Itu. Kita berapa? Yuk, kalau nggak ada yang maju kita nggak keluar nih. Pak. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya salah apa benernya. Iya, nggak apa-apa. Siapa yang mau nyalahin? Kalau salah nggak apa-apa. Jawab, tinggal jawab. Yaudah deh, saya maju ya. Iya, silakan. Isi Tuan Putri mau lewat. Iya, boleh kita kasih plus dulu. Mic-nya di bawah ya? Oh, mic-nya mana emang? Dideketin ke depan aja. Yang mana nih? Terus? Itu 0,0, bentar saya kasih garis ya. Ini 00-nya, terus? Ke mana? Ke sini. Ini 0,05. Sekian. Oh, 0,06. Oke, ya terima kasih ya. Oke, makasih Andini. Tapi unfortunately masih kurang tepat. Jadi yang mana harusnya teman-teman? Ada yang mau nunjukin nggak? Harusnya pakai teta yang mana? Ini kayaknya saya udah sum up berulang kali dah. 2 faktor yang mempengaruhi pola interferensi apa aja? Lebar celah dan jarak antar celah. Lebar celah akan mempengaruhi envelopingnya ya kan. Makanya tadi pas di sini diketahui lebar celah, Atala fokus sama nyari ini nih si envelope-nya ya kan. Karena dia mau cari first diffraction minimum dari celah tunggal ya kan. Karena lebar celah itu akan mempengaruhi si theta ini. Jelas? Sedangkan jarak antar celah mempengaruhi apa? Pola terangnya, jarak antara terangnya, ya kan? Sehingga kalau kita mau cari jarak antar celah, maka kita harus lihat pola terangnya. Nah, sekarang mana di sini grafik ini kelihatan nggak sih teman pola terang itu yang mana? Yang panjang, what do you mean panjang? Boleh mungkin sekalian langsung tunjukin aja deh. Berarti yang mana sih pola terang? Di grafik ini mana sih yang terang? Ini perkara baca grafik ya teman. Yang mana? Yang paling tinggi. Yang mana tuh boleh maju? Nggak bisa lah. Ini paling tinggi. Sebelahnya ini. Oke, terus? Oke, berarti sekarang untuk cari lebar celah kita harus mengamati apanya nih? Sudut antara
ini. Gitu teman-teman. Jelas nggak? Ya, jadi di rumus ini yang tadi dituliskan sama Andini, tetanya ini harusnya adalah sudut antara pola terang ini. Jelas sampai sini? Udah ya. Nah, udah deh, nanti once udah dimasukin dengan angka yang tepat, harusnya bisa tuh dapetin ya nilainya yang sesuai. Oke, berapa nih kalau kita lihat di grafik ini nih sudutnya? Berarti kan di sini ya, dari sini ke sini ya. Ya ini sekitar 2,5 blok ya teman-teman. 2,5 blok berarti berapa? 2,5 dikali satu bloknya berapa tadi? 0,05. Boleh dihitung berapa? 1, berapa? 0,125. Oke. Terus kalau kita masukin ke sini, ya jadi tetanya jelas ya teman-teman ya. Ini tetanya 0,125 ya harusnya ya. Oke. Ya, Andini aman Andini? Ini ya harusnya 0,125. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukin 0,125, jadi berapa jarak antar celahnya? Jadi berapa? Ini yang hitungnya ini ya, lambda per sin 0,125 ya. Berapa? 3,4. Oke. Kali 10 pangkat min 6. 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter ya. Oke, that's it guys. Jelas nggak sampai sini? Bisa UAS nih? Ngerti ya? Ya, pola-polanya ya. Ini saya udah kasih clue banget loh ini teman-teman. Jadi makanya pastiin, ya maksudnya kalau misalnya udah saya kasih clue, tapi teman-teman masih nggak ngerti, ya buat apa juga ya kan? Iya, seperti biasa nanti teman-teman bisa pelajari ya di YouTube kayak biasa. Oke deh, mungkin kita sampai sini dulu. Terima kasih, mohon maaf jadi extend. Dan ya tadi untuk ini kelihatannya akan jadi pertemuan terakhir kita ya berarti ya, karena kan hari Kamis Jumat kita nggak bisa ketemu lagi. Oh iya boleh mau foto? Yeay. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita akhiri kelasnya dan foto-foto kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.